mengapa kita itu harus berjemaah. Nah ini, di dalam Al-Quran berjemaah itu diwajibkan, dan di dalam hadis itu diwajibkan. Umat Islam ini harus mengamalkan 5 hal. 5 hal harus, baik sakit, baik wanita, baik laki, baik sakit, ini 5 hal ini harus diamalkan. Gitu benar. 5 hal. Jadi sampean tidak punya alasan tidak mengamalkan 5 hal ini, sekalipun sampean sakit. Satu itu nak ya, satu itu adalah hidup itu harus berjemaah. Jemaah ya. Jadi umat Islam itu hidup satu berjemaah. Berjemaah ini apa artinya? Berkomunitas. Gitu. Mengapa harus berjemaah? Gitu. Nah, harus bersosial, berkomunitas gitu. Manusia itu makhluk sosial gitu. Tidak perlu dalil pun sampean itu harus berjemaah. Karena di pelajaran SD, SD mulai dengan SD itu bahwa manusia itu makhluk sosial. Semakin sosialitasnya seorang itu semakin rendah, maka kemungkinan dia lebih mudah terkena penyakit jiwa. Jadi berjamaah itu wajib. Anakku yang dimuliakan Allah, cuman kalau tidak dibukakan ayat Al-Quran, kita tidak enak ya. Kita buka surat Al-Quran, surat 3 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau diteruskan jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada hablahnya Allah jami'an, secara berjamaah, berkomunitas, berkelompok. Karena jami'an ini jamaah, hal, bersatu. Jadi berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dengan cara bersatu. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpisah-pisah. Tafarraq, bercerai-berai. Nah, ini nak ya. Jadi tidak boleh kalian itu bercerai. Wa dzkuru, ini Allah merespek yang masa lalu. Wa dzkuru, dan ingatlah nikmat Allah, nikmatallahu alaikum. Dan ingatlah terhadap nikmat Allah alaikum kepada kalian. Idz kuntum a'da'ah, dikala kalian a'da'ah, saling berkonflik. A'da'ah ini saling bermusuhan, a'da'ah saling berkonflik, baik konflik psikologis atau konflik fisik. Jadi kehadiran Islam ini nak ya, kalian itu diperintah untuk berjamaah, bersatu, dan tidak boleh bercerai-berai, berpisah-pisah. Kemudian Allah bilang, ingatlah kamu kepada nikmat Allah dikala dulu kalian itu iz kuntum a'da'a, dikala kalian dulu itu adalah a'da'a, dikala dulu itu kalian saling berkonflik. Fa'allafa baina qulubikum, fa'allaf, kemudian Allah itu melembutkan, memu'alafkan sampean gitu loh. Kemudian Allah memu'alafkan sampean, alaf, melembutkan baina qulubikum, hati-hati kalian, di antara kalian. Jadi orang yang masih mau berkonflik, tidak memaafkan saudaranya, itu berarti hatinya itu tidak mu'alaf. Kalau hatinya tidak mu'alaf, berarti sulit menerima Islam. Kan kewajiban umat Islam itu satu, berjamaah. Kedua, hijrah. Hijrah ini adalah proses perpindahan. Hijrah pertama adalah mu'alaf, hatinya sampean itu lembut. Mu'alaf. Kemudian setelah mu'alaf menuju hijrah kemana? Menjadi Islam. Setelah kalian menjadi Islam, hijrah kemana lagi? Hijrah kemana? Mukmin. Setelah mukmin, sampean harus hijrah lagi kemana? Muttaqin. Nah, kalau sampean ini baru berkomunitas gitu, masih saling bermusuhan, masih tidak enak sama teman gitu, tidak mau memaafkan, berarti sampean itu belum mu'alaf gitu. Di sini alaf lembut hatinya,
Gitu loh. Hatinya sampean itu, sesama umat Islam, ini terutama lembut, gitu loh. Ini jemaah, ya. Kemudian ini Allah cerita lagi ini. Dulu kalian itu saling bermusuhan, kemudian Allah fa'asbahtum binikmati ikhwanan. Fa'asbahtum itu, kemudian Allah sahabatkan kalian dengan nikmat ikhwanan. Kemudian Allah anugerahkan kalian itu dengan nikmat ikhwanan. Fa'asbahtum binikmati ikhwanan. Kemudian Allah memberikan sampean itu nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan itu nak ya. Kalau ada saudaranya itu sampean ini kan gini nak ya. Kita keluar dulu dari ayat ini ya. Sampean itu kehadiran sampean di dunia itu apa? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah ya. Khalifah. Sebagai khalifah. Yang kedua sebagai abdun. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ini titiknya sini sebenarnya. Khalifah. Aku menjadikan kalian itu sebagai khalifah fil ardi. Khalifah fil ardi itu apa namanya? Ini fil ya. Fil ardi. Khalifah fil ardi itu adalah pengganti Allah di bumi ini. Gitu loh. Pengganti Allah itu di bumi ya. Sifat-sifat Allah harus sampean hadirkan di bumi ini. Selain takabur, sampean harus kasih sayang. Kalau makan membaca basmalah. Artinya itu agar sampean itu Allah yang maha pengasih dan penyayang. Bismillah itu harus diamalkan, gitu loh. Saling kasih sayang, gitu. Jadi sampean itu sebagai khalifah fil ardi itu menciptakan kedamaian, menciptakan keamanan, tidak boleh merusak pohon. Kalau perlu di sini nanti ditanam pohon-pohon yang pinggir yang manfaat itu, gitu loh. Karena begini nak ya, ibadah ritual kita bisa batal, gitu loh. Kalau kita tidak melakukan kasih sayang kepada saudara sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan kalian itu beriman sehingga kalian itu mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Kamu tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih, minimal kasih air lah. Mau ketemu siapa? Oh, mau ketemu Ustaz Andoko. Dibangunkan Ustaz Andoko. Mana Ustaz Andoko? Tidak datang. Nah, gitu loh. Apa, butuh apa, itu dilayani dengan baik. Gitu. Yang kedua, sampean itu menjadi abdun. Sebagai khalifah itu melayani. Sampean itu pelayan-pelayan umat. Khadimul umat, pelayan umat. Gitu. Jangan kasar-kasar ke umat. Apalagi ke anak istri. Ciptakan di keluarga itu baik. Gitu kan? Dimulai dari diri sendiri. Jadi kalian itu adalah khalifah ini sebagai khadimul umat juga. Kemudian kedua, sampean itu abdun. Abdun itu artinya apa? Budak. Gitu loh. Hamba. Jadi kalian itu budaknya Allah, hambanya Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, sampean harus kerjakan. Masa ngomong, oh saya itu abdun, tapi sholatnya males. Jadi anakku yang dimuliakan Allah, mengaku abdun, tapi sampean itu sebagai abdun, koyok juragan aja, gitu loh. Sampean itu budaknya Allah, hamba Allah. Jadi sampean itu harus taat kepada Allah. Jangankan itu, Yesus itu hamba Allah, hamba Tuhan. Dia itu tunduk dan patuh sama Tuhan. Jadi tidak mungkin seorang hamba dengan waktu yang sama dia jadi Tuhan, tidak mungkin. Makanya Yesus itu berkata, berbeda utusan dengan yang diutus, berbeda antara Tuhan dan hamba. Sampean itu hamba, tidak boleh sampean itu menyamai Allah. Gitu. Artinya sebagai hamba itu tawadhu, sebagai hamba itu ngalah. Ini kewajiban pertama di dalam Islam, gitu loh. Kemudian saya lanjutkan ya nak ya. Jadi Allah itu memberikan nikmat persaudaraan. Fa asbahtum bi nikmati ikhwanan.
Berarti yang tidak menolak persaudaraan, menolak ukhuwah Islamiyah, berarti tidak menerima nikmat. Nikmat pertama itu apa, nak? Islam dan iman. Nikmat kedua, persaudaraan. Gitu. Nikmat yang kedua ini persaudaraan. Kemudian ini wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian dulu, katanya Allah, sebelum jadi bersaudara, kalian itu seolah-olah berdiri di pinggir neraka. Gitu. Berarti orang yang tidak bersaudara itu berdiri di pinggir neraka, mudah masuk neraka. Gitu. Ini Allah bilang gini, mana ya ayatnya? Wa kuntum ini kun itu kana, tum itu antum. Kana ono antum sira kabeh gitu, apa ya kalau dibahasakan ala ing atasi syafa hufratin, ada di pinggir jurang neraka minan nar gitu. Kalau kalian itu tidak menegakkan ukhuwah Islamiyah, maka sebenarnya kalian itu berdiri di pinggir neraka. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah apa? Saling menyayangi, gitu, saling membantu. Kemudian anakku yang dimuliakan Allah, terus ya ayat ini saya terus ya. Fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari tepi jurang neraka itu karena kalian sama Allah dikasih iman, Islam dan ukhuwah. Makanya di dalam komunitas di luar itu adalah ukhuwah, kemudian yang kedua apa nak? Islamiyah. Jadi kalau ini sebenarnya dua kalimat, tapi karena disambung menjadi satu, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini persaudaraan. Nah, ini Islamiyah ini berdin Islam. Kalau demikian, ukhuwah Islamiyah itu satu komposisi yang tidak dapat dipisahkan. Sampean ngaku Islam, tapi ukhuwahnya lemah, imannya lemah. Jadi berjemaah itu wajib. Nah, coba sekarang, belum selesai ayat ini. Saya terbiasa kadang-kadang enggak lupa menyelesaikan ayat ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Kadzalika demikianlah yubayyin. Allah jelaskan lakum kepada kalian ayat-ayatnya Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu ayatnya Allah untuk menjelaskan kepada kalian. Allah bilang kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. Agar apa? La'allakum, agar kalian itu dapat hidayah, petunjuk. Hada yahdi hidayatan. Nah, tahtadun, taknya ini tak mudhari, agar kalian itu dapat hidayah, dapat petunjuk. Nah, jadi sebenarnya kalau sampean keras, kalau sampean tidak baik kepada sesaudaranya sampean sendiri, gitu. Dalam berjemaah ini tidak ada kasihan. Dalam berjemaah ini sampean tidak bisa menjadi khalifah fil ardi. Maka sebenarnya sampean itu penghancur Islam juga.